Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anidia Pramesti dari PAI kelas 5D. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang hubungan qada dan qadar dengan tawakal. Qada menurut bahasa artinya memutuskan, menentukan, atau memerintahkan. Sedangkan menurut istilah, qada adalah keputusan terhadap sesuatu rencana yang telah ditentukan. Jadi, qada merupakan pelaksanaan dari suatu rencana yang telah ditetapkan berdasarkan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qadar menurut bahasa yaitu ketentuan. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah rencana yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari masa dahulu sebelum manusia lahir dan segala sesuatu yang akan terjadi menurut qadar yang telah ditentukan. Iman kepada qada dan qadar artinya mempercayai bahwa semua kejadian baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, bahkan yang akan terjadi adalah kehendak dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Atsir memberi definisi tentang qadar dalam kitab An-Nihayah. Qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluk dan ketetapannya atas segala sesuatu. Beriman kepada takdir selalu terikat dengan 4 hal yang selalu berhubungan dan tidak terpisahkan. Keempat itu adalah iman kepada takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal. Setelah meyakini mengimani takdir, kemudian dibarengi dengan ikhtiar dan doa, maka tibalah manusia ini akan mengambil sikap tawakal, di mana tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar pengertian tawakal ini diambil dari peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, di mana pada suatu hari datang seorang sahabat ke kediaman Rasulullah SAW dengan mengendarai unta. Sesampainya di depan rumah beliau, ada peristiwa ganjil menurut pandangan Rasulullah, sehingga beliau berkata, "Kenapa unta kalian tidak ditambatkan?" Ia menjawab, "Tidak ya Rasulullah, karena saya telah bertawakal." Kemudian Rasulullah berkata, "Tambatkanlah dulu unta kalian, baru bertawakal." Peristiwa ini menyimpulkan bahwa sikap tawakal baru boleh dilakukan setelah usaha yang sungguh-sungguh sudah dijalankan. Ini juga memberikan pemahaman bahwa tawakal itu terikat erat dengan ikhtiar, atau dapat disimpulkan bahwa tidak ada tawakal tanpa ikhtiar. Tawakal bagi seorang muslim adalah perbuatan dan harapan dengan disertai hati yang tenang, jiwa yang tentram, dan keyakinan yang kuat bahwa apa yang harus terjadi pasti terjadi. Apa yang akan dikehendakinya pasti akan terkehendaki. Tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Seorang muslim pasti mempercayai ketentuan-ketentuan Allah pada alam semesta. Ia akan menyikapi sebab-sebab yang diperlukan bagi semua perbuatannya, berusaha sekuat tenaga untuk menghadirkan sebab-sebab tersebut dan menyempurnakannya. Namun, ia tidak meyakini sebab-sebab adalah satu-satunya jaminan untuk tercapainya tujuan dan kesuksesan usaha. Adapun pencapaian hasil dan sukses seseorang muslim itu menyerahkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah lah satu-satunya tempat bergantung. Kemudian di sini ada surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintal lahum walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lam faddu min haulika fa'fu anhum lan faddu min haulika wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka,
Mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dari Tafsir Al-Mukhtasar di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid. Maka dengan rahmat dari Allah kepadamu dan kepada para sahabatmu, wahai Nabi, Allah melimpahkan karunia-Nya padamu, sehingga kamu menjadi seorang yang lembut terhadap mereka. Seandainya kamu orang yang berperilaku buruk dan berhati keras, pastilah akan menjauh sahabat-sahabatmu dari sekelilingmu. Maka janganlah kamu hukum mereka atas tindakan yang muncul dari mereka pada perang Uhud. Dan mintakanlah kepada Allah, wahai Nabi, supaya mengampuni mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam perkara-perkara yang kamu membutuhkan adanya musyawarah. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad untuk menjalankan satu urusan dari urusan-urusan setelah bermusyawarah, maka jalankanlah dengan bergantung kepada Allah semata. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ada dari Tafsir Al-Muyasyar. Hai Rasulullah, karena rahmat dari Allah yang Dia jadikan dalam hatimu, kamu menjadi lembut dan pemaaf kepada para sahabatmu. Andai kamu adalah orang yang kasar tabiatnya dan keras hatinya, niscaya mereka akan menghindar darimu. Maafkanlah kesalahan mereka pada perang Uhud, dan mintakanlah mereka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, serta bermusyawarahlah dengan mereka dalam masalah-masalah penting. Jika kamu telah bertekad melakukan sesuatu setelah bermusyawarah, maka lakukanlah itu dengan penuh tawakal kepada Allah. Allah menyukai orang-orang yang bertawakal, Dia akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kisah, di sini ada kisah pada suatu hari ada seorang musafir di tengah padang gurun. Karena kelelahan dalam perjalanan, maka ia berhenti di sebuah sumur untuk minum air. Ketika berjalan ke sumur tersebut, musafir ini tersandung batu besar dan akhirnya tercebur di dalam sumur. Maka kemudian ia berteriak meminta pertolongan, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, kebetulan saat itu ada kabilah yang lewat dan mendengar teriakan musafir ini. Kabilah ini kemudian segera menuju sumur dan menolong musafir ini. Sesampainya di atas, si musafir ini masih syok dan kaget atas peristiwa yang menimpanya. Maka kemudian kabilah ini memberinya susu. Setelah meminum susu dan nampak tenang, kabilah ini bertanya kepada si musafir, mengapa ia bisa terjatuh di dalam sumur, padahal di sekitar sumur itu tampak lapang dan tidak ada penghalang. Maka kemudian musafir ini bercerita dan sambil mempraktekkan apa yang ia alami tadi. Musafir ini berkata, jadi Tuan, tadi saya berjalan dari arah sini sambil melihat pemandangannya. Saya tidak sadar di depan saya ada batu besar dan saya tersandung. Ketika musafir itu berkata tersandung sambil mempraktekkan, ternyata ia tersandung lagi dan terjatuh lagi ke dalam sumur. Namun kali ini ia mati karena kepalanya membentur sumur tersebut. Kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi adalah iman kepada qada dan qadar, yaitu meyakini dengan sebenar-benarnya yakin bahwa takdir baik dan takdir buruk itu ada, dan Allah lah maha berbuat dan maha perencana. Seorang muslim dalam menyikapi qada dan qadar atau takdir Allah, yaitu dengan meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya segala hal yang telah, sedang, dan akan terjadi pada diri kita ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dalam menyikapi takdir itu harus menerimanya dengan ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar berarti berusaha untuk merubah keadaan atau mencapai keadaan yang kita inginkan dengan berusaha sebaik mungkin mewujudkannya. Kemudian tawakal yaitu menyerahkan segala hasil ikhtiar kita yang kita lakukan kepada Allah dan ikhlas menerima segala keputusan yang Allah berikan untuk kita.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.